Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan kuliah antropologi religi. Bagaimana kabar kawan-kawan pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, pada pembahasan kali ini dalam kuliah antropologi religi, kita akan membahas mengenai teori animisme dan magis. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teori fungsi agama dalam kehidupan di masyarakat, di mana agama dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pembahasan tersebut kita mengambil grand teorinya Emile Durkheim, gimana agama tersendiri atau agama awalnya yang berasal dari sebuah kepercayaan yang disebut sebagai totemisme. Nah, berbeda dengan Emile Durkheim, pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai teori animisme dan magis. Nah, tokohnya siapa? Tokohnya adalah E.B. Taylor dan Fraser. Nah, E.B. Taylor. Nah, E.B. Taylor atau kemudian dikenal dengan Edward Burne Taylor. Jadi Edward Barnett Taylor ya. Jadi agak susah ini ngomong. Di Edward Barnett Taylor itu lahir di keluarga Quakers. Quakers itu semacam penganut Kristen yang ortodoks ya. Jadi Quakers itu kalau kemudian kita bayangkan Quakers itu seperti bukan seperti makanan ya, tetapi kemudian Quakers itu ya orang pakai tuxedo dan sebagainya kayak gitu. Nah, keluarga priai di Inggris yang kemudian usaha dari keluarganya adalah pemilik perusahaan kuningan. Nah, pada masa remaja Taylor sudah ditinggal oleh orang tuanya, sehingga kemudian dia harus melanjutkan bisnis orang tuanya, yaitu dengan perusahaan kuningan. Tetapi ketika awal 2000 ketika umur 23 tahun, Taylor menderita tuberkulosa atau TBC yang kemudian kita kenal. Nah, disarankan oleh dokter dia harus tinggal di daerah tropis. Nah, di daerah yang bercuaca panas, sehingga Taylor melakukan perpindahan. Dia bermigrasi dari Inggris ke Amerika Tengah di daerah Meksiko. Taylor ini sebelumnya bukan merupakan sarjana atau kemudian orang yang studi di perguruan tinggi seperti halnya kita, tetapi dia berhasil menjadi guru besar atau bahkan gurunya dari antropologi sosial. Nah, dari perjalanan di Inggris dia kemudian banyak menulis. Nah, si Taylor ini kemudian banyak menulis, dan kemudian salah satu tulisan dari hasil risetnya yang menjadi opus magnum, menjadi karya besar, karya fenomenal, yaitu The Primitive Culture. Nah, sebelum menulis Primitive Culture, si Taylor ini kemudian ketemu seorang bernama seorang Quakers juga, dia seorang arkeolog. Nah, jadi dia ketemu seorang arkeolog yang kemudian menjadi temannya. Nah, kalau nggak salah namanya ada Christie di belakangnya. Jadi, nah seorang ini akhirnya dia kemudian
berkolaborasi dengan temannya itu banyak melakukan riset ilmiah. Akhirnya dia menemukan salah satu metode, yaitu etnografi. Dia melakukan etnografi dan mengembangkan etnografi dan etnologi. Di tahun 1860-an dia sudah kemudian mengembangkan riset etnografi di daerah Meksiko. Nah, itu. Oke. Jadi maka kemudian dia menjadi terkenal dengan karya The Primitive of Culture. Nah, melalui karya itu kemudian dia E.B. Taylor diangkat menjadi seorang guru besar antropologi di Oxford University. Nah, itulah perjalanan akademis dari Edna Burnett Taylor. Karya besarnya beliau ini diperoleh dari hasil risetnya. Tadi saya bilang bagaimana kemudian karya besarnya dia dipengaruhi oleh riset-risetnya di Amerika, yang kemudian bertemu dengan sahabatnya yang menjadi yang namanya Henry Christie. Ya, kemudian setelah 6 tahun dia riset dan dia studi, akhirnya mulailah ketemu yang menulis buku The Primitive Culture. Dia mengulas bagaimana kemudian asal mula agama, di mana pendekatannya lebih cenderung menekankan pada etnografi dan etnologi. Nah, agama menurut Taylor itu berangkat dari wahyu, agama Kristiani yang dari tradisi gereja. Tetapi kemudian di masyarakat yang tradisional, di masyarakat primitif ini, agama itu kuncinya pada mitos, pada animisme. Nah, disinilah mulailah masuk yang namanya animisme, pemirikan animisme. Bagi Taylor, agama pertama merupakan animisme, di mana animisme dari kata anima yang berarti roh. Jadi roh di masyarakat primitif sangat mengenal atau kemudian percaya terhadap roh. Nah, ketika orang sakit, dia percaya dengan bahwasanya dia ada roh jahat yang mengganggunya. Nah, roh ini menjadi kekuatan besar. Orang kemudian percaya dan menyembah, karena seperti halnya bagian awal kita jelaskan, kunci dari agama yang pertama adalah dia trust, percaya dulu. Nah, masyarakat primitif di sini dia percaya bagaimana kemudian roh itu ada dan juga termanifestasikan terhadap benda-benda yang dianggapnya keramat. Jadi benda-benda itu dianggap keramat, yang kemudian benda-benda itu disebut sebagai fetish atau kemudian disebut jimat, ya. Nah, disinilah animisme merupakan pemikiran paling tua yang terdapat pada sejarah kehidupan manusia, dan kemudian berkembang animisme itu berkembang melalui mitos-mitos, melalui folklore, jadi cerita-cerita, tradisi lisan yang ada di masyarakat. Nah, gitu. Karena kemudian dia sakit, akhirnya dia percaya bahwasanya ada roh yang mengganggunya, sehingga dia harus mensakralkan benda-benda yang kemudian dia anggap yang disebut sebagai jimat. Nah, itulah sekelumit tentang pemikiran dari E.B. Taylor dengan karya The Primitive Culture. Nah, jadi dia percaya kepada roh itu kemudian dia dikembangkan dan ditularkan melalui ide-ide yang terdapat di dalam cerita-cerita atau folklore, ya.
yang kemudian masuk di dalam dunia rasio manusia. Nah, inilah yang kemudian jadi rasionalitas itu juga terbangun atas dasar pengembangan bahasa dan pengembangan dari bahasa. Jadi folklore, cerita rakyat, cerita nenek moyang yang mengatakan, oh ini dianggap sakral dan sebagainya. Nah, itulah yang menurut Taylor, jika Durkheim mengatakan agama yang pertama adalah totemisme, tetapi menurut Taylor agama yang pertama itu adalah yang disebut animisme. Animisme itu adalah roh, jadi animisme, anime dari roh. Roh itu kemudian termanifestasikan dalam benda-benda yang dianggap keramat, yang kemudian mereka sembah dan sebagainya. Dan kemudian ini berkembang melalui ide-ide yang termanifestasikan juga melalui cerita-cerita folklore yang ada berkembang di masyarakat primitif. Nah, makanya kemudian asumsi dasarnya Taylor, agama yang pertama itu adalah animisme. Oke. Selanjutnya Taylor diteruskan oleh pemikiran dari muridnya. Jadi ada seorang yang dari keluarga Quakers juga, tapi lebih kaya, namanya James George Fraser. Nah, Fraser ini minat seorang sarjana sastra, jadi dia minat pada sastra klasik, dan karya fenomenalnya The Golden Book. Dia meneliti di daerah di Asia, di daerah Jazirah Arab pada zaman itu, dan kemudian dia bertemu dengan seorang teman bernama William Smith yang merupakan sarjana Injil. Maka kemudian dia selain dipengaruhi oleh temannya tadi, si Fraser juga dipengaruhi, dia membaca karya-karya dari Taylor, sehingga dia mulai berpindah dari kajian sastra menjadi kajian antropologi dari pemikirannya Taylor. Nah, di dalam risetnya yang riset antropologinya Taylor, riset antropologinya si Fraser, dia mengikuti cara berpikir atau alur berpikir dari A.B. Taylor, tetapi kemudian lebih detail dan sistematis. Nah, bagi Taylor, agama itu yang pertama adalah sesuatu yang dikatakan magis. Jadi agama itu berasal dari sesuatu yang dikatakan magis tadi. Jadi magis itu asal mula agama dari sesuatu yang magis. Kemarin kita sudah membedakan antara magis dan religi. Nah si Taylor ini justru agama itu asal mulanya berkembangnya dari istilah dari magis itu terjadi. Jadi sesuatu yang magis ini kemudian dikembangkan melalui proses yang disebut imitatif. Jadi proses imitatif dan penularan dan penyebaran. Nah, karena di dalam masyarakat primitif ini bekerja atas dasar sympathetic magic. Jadi atas dasar simpati magis, di mana seperti halnya orang-orang yang kemudian ini contohnya adalah polanya seperti halnya pola imitatif. Misalnya seperti ini. Di dalam The Golden Book-nya Fraser juga menerangkan bagaimana ada semacam ritual prostitusi, di mana ketika kemudian ritual itu dilakukan atas dasar bahwasanya ketika ada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dilakukan di tempat yang dianggap sakral atau tempatnya dewa, sehingga dia merupakan imitasi, jadi perwujudan dari hubungan antara dewa yang laki-laki dan perempuan, sehingga kemudian diharapkan akan terjadinya hujan. Nah ini jadi ada proses imitatif, ada proses peniruan, proses strukturalisme kalau bahasanya Levi Strauss. Jadi proses peniruan yang kemudian dilakukan oleh dewa
yang tercerminkan di dalam manusia. Sehingga ini di Asia Pasifik, di Afrika pada masa itu, di masyarakat yang primitif pada saat itu, misalnya raja pun juga tidak boleh keluar dari istananya. Ketika kemudian dia keluar dari istananya, mereka percaya bahwa bagaimana kekuatan raja bisa menimbulkan pergantian cuaca yang ekstrim. Nah, disinilah sesuatu yang dikatakan magis itu bersifat imitatif, perwujudan dewa dewi yang kemudian diwujudkan dalam cerminan dari ritual yang dilakukan oleh orang. Nah, itu kemudian bersifat menyebar, sehingga kemudian polanya satu imitatif, yang kedua dia menularkan, menyebarkan melalui the folklore tadi. Nah, inilah juga logika yang kemudian dibangun, sama halnya dengan logika yang ada pada E.B. Taylor. Jadi magis itu dibangun berdasarkan sesuatu ritual, perbuatan secara yang dilakukan akibat dimunculkan seperti yang diharapkan. Jadi dibangun berdasarkan bahwa ketika satu ritual, perbuatan secara tepat dilakukan, jadi perbuatan itu atau ritual itu tepat, maka ini akan berakibat pada hasil yang kemudian diharapkan. Ketika ritualnya salah, maka hasil yang kemudian diharapkan itu tidak akan tercapai. Jadi ritual yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Seperti ritual prostitusi tadi. Ritual prostitusi yang tepat, maka hasilnya yang diharapkan juga akan tepat. Tentang bagaimana kemudian turunnya hujan itu dengan cara ritual prostitusi tadi. Jadi dengan cara ritual prostitusi, mereka berharap pada masyarakat primitif pada masa itu terjadilah turunnya hujan. Pada masa itu juga masih banyak orang menyembah totem, jadi menyembah totemisme. Maka The Freezer pun juga menulis tentang totemisme. Nah, jadi itulah. Jadi logika yang dibangun antara Freezer dan juga Taylor itu adalah sama, hampir mirip. Yang Taylor itu dengan animismenya, dengan Freezer itu dengan magisnya. Begitu menurut Taylor dan Freezer, bagaimana kemudian asal mula agama itu ada. Jadi teman-teman bisa membaca atau kemudian bisa membaca lagi pemikiran itu dalam buku The Seven Theory of Religion, atau kemudian bisa baca buku teori-teori agama primitif miliknya Evan Pichards. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Saya anggap cukup. Teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti halnya biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.